Entropi sebagai fungsi variabel sistem. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Sipa Febiola dari Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Entropi, apa itu entropi? Entropi adalah sifat termodinamika yang penting dari sebuah zat, di mana harganya akan meningkat ketika ada penambahan kalor dan menurun ketika terjadi pengurangan kalor. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya. Entropi sebagai fungsi variabel sistem. Entropi merupakan fungsi keadaan, di mana nilainya pada suatu keadaan setimbang, dapat dinyatakan dalam variabel-variabel yang menentukan keadaan sistem, seperti suhu, volume, dan tekanan. Entropi sebagai fungsi suhu dan volume. Secara matematika dituliskan sebagai S sama dengan S dalam kurung T kali V. Untuk mengevaluasi kedua koefisien tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan hukum pertama termodinamika, yaitu du sama dengan dq_ref plus dw_ref, di mana q_ref adalah kalor yang diperlukan untuk sistem dan lingkungan. Jika proses reversibel dan kerja yang dilakukan hanya merupakan kerja volume, maka dq_ref sama dengan du plus pdf. Nah, ini berlangsung pada volume tetap dan pada suhu tetap. Dan ini terdapat pada volume tetap. Jika suatu siklus berorientasi antara suhu T2 dan T1 dengan arus panas yang bersangkutan berlaku persamaan. Bisa dilihat ya persamaannya. Dan plus ini bisa diganti dengan sigma. Besaran Q bukan fungsi keadaan sehingga dQ bukan definisi eksak. Menghitung perubahan entropi dalam proses reversibel. Dalam proses adiabatik, dQ sama dengan 0, dan dalam proses adiabatik reversibel, dqr-nya sama dengan 0. Maka dalam setiap proses adiabatik reversibel, ds-nya sama dengan 0, di mana entropi S yaitu tetap. Proses demikian disebut proses isentropik. Nah, dalam proses isotermal reversibel, suhu T tetap sehingga perubahan entropinya menjadi S2-S1. Bisa dilihat ya rumusnya. Untuk melaksanakan proses semacam ini, maka sistem dihubungkan dengan sebuah reservoir yang suhunya berbeda. Jika arus panas mengalir masuk ke dalam sistem, maka Qr-nya positif dan entropi sistem naik. Demikian sebaliknya. Nah, contoh proses isothermal reversible ini yaitu perubahan fase pada tekanan tetap. Arus panas yang masuk ke dalam sistem persatuan massa atau per mol sama dengan panas transformasi 1, sehingga perubahan entropi jenisnya menjadi S2-S1 sama dengan 1 per T. Dalam kebanyakan proses suatu arus panas yang masuk ke dalam sistem secara reversibel umumnya disertai oleh perubahan suhu, sehingga perhitungan perubahan entropinya suhu T tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral. Bisa dilihat rumusnya. Untuk menghitung integral tersebut harus diketahui Cv dan Cp-nya sebagai fungsi suhu. Jika Cv dan Cp boleh dianggap tetap, maka hasil integralnya itu menjadi S2-S1 dikali V sama dengan Cv ln T2 per T1. Begitupun dengan Cp. Jika dalam suatu proses terdapat arus panas antara sistem dengan lingkungannya secara reversibel, maka pada hakikatnya suhu sistem dan suhu lingkungan adalah sama. Besar arus panas ini yang masuk ke dalam sistem atau yang masuk ke dalam lingkungan di setiap adalah sama, tetapi harus diberi tanda yang berlawanan. Karena itu perubahan entropi lingkungan sama besar, tetapi berlawanan tanda dengan perubahan entropi sistem, dan jumlahnya menjadi 0. Karena sistem bersama dengan lingkungannya membentuk dunia, maka boleh dikatakan bahwa entropi dunia adalah tetap. Pernyataan tersebut hanya berlaku pada proses reversibel saja.
Menghitung perubahan entropi dalam proses irreversible. Entropi S adalah variabel keadaan di mana keadaan ditentukan keadaan awal dan akhir proses. Maka pada proses irreversible dapat digunakan rumus proses reversible dengan syarat keadaan awal dan akhir kedua proses itu sama. T1 menjadi T2 meski proses irreversible asalkan keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Dapat digunakan rumus proses reversible jika proses pada tekanan tetap dan Cp juga tetap. Bisa dilihat ya itu rumusnya. Jika suhu reservoir tetap T2, karena itu perubahan entropinya sama dengan perubahan entropi pada proses isothermal reversible. Bisa dilihat rumusnya. Nah, karena arus panas keluar dari reservoir, sesuai perjanjian tanda, harus diberi tanda minus. Nah, karena T2 lebih besar dari T1, maka T2 dikurangi T1 per T2. Keadaan akhir proses irreversible dapat dicapai dengan ekspansi reversible, dengan syarat usaha luar harus diberikan. Karena tenaga dakhil sistem tetap, harus ada arus panas yang mengalir ke dalam sistem yang sama besarnya dengan usaha luar. Entropi gas dalam proses reversible naik, dan kenaikan ini sama dengan kenaikan dalam proses sebenarnya yang irreversible, yaitu ekspansi bebas. Dari pembahasan proses irreversible, kita ketahui bahwa entropi dunia selalu naik. Hal tersebut dikenal sebagai asas kenaikan entropi dan dianggap sebagai bagian dari hukum kedua termodinamika. Asas ini dapat dirumuskan, entropi dunia selalu naik pada tiap proses irreversible. Jika semua sistem yang berinteraksi di dalam suatu proses dilingkupi dengan bidang adiabatik yang tegar, maka semua itu membentuk sistem yang terisolasi sempurna dan membentuk dunianya sendiri. Karena itu, dapat dikatakan bahwa entropi dari suatu sistem yang terisolasi sempurna selalu naik dalam tiap proses irreversible yang terjadi dalam sistem. Sementara itu, entropi tetap tidak berubah dalam sistem yang terisolasi jika sistem itu menjalani proses reversible. Maka, hukum kedua termodinamika dapat dirumuskan. Pada setiap proses yang terjadi di dalam sistem yang terisolasi, entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Nah, itu dia penjelasan mengenai entropi sebagai fungsi variabel sistem. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.